Oke, kita akan mulai podcast kita. 3, 2, 1. Oke kawan-kawan pendengar dimanapun kalian berada, kembali lagi di Ocehan Anti Mainstream, Ocehan Berkualitas. Di sini tempatnya kita bicara soal isu yang pop sampai isu yang hot. Seperti biasa, masih bersama kita di para pegiat Kopi ID. Dan sekarang tentunya ditemani dengan orang-orang yang bisa dibilang ini adalah PHB. Tahu PHB nggak lu Bang? PHB apa sih? Nggak tahu. Pemuda Harapan Bangsa. Woi. Iya dong, bersama para PHB, para pemuda harapan bangsa ya. Di sini ada Kang Elan Jailani. Halo Kang Elan. Halo Kang. Halo. Nah, Kang Elan Jailani ini dia langsung kita datangkan dari Turki. Dan yang sebenarnya adalah bentar lagi dia harus masuk kuliah, jadi memang kita harus agak ngegas nih di sini ya. Oke Kang Elan, selamat bergabung di sebagai podcaster Ngopi ID ya. Merasa anet nih kedatangan orang jauh ya. Dan tentu saja masih bersama Mang Nurdin Soga. Hai. Halo, asik. Dan juga Egawan Star. Halo Ega. Yo. Ya, yang sekarang katanya Ega lagi yang sekarang katanya Ega lagi di perjalanan ya menuju kampung halaman. Oke, seperti biasa kita akan mulai podcast kita, tapi sebelum itu apa nih yang jadi bahasan kita, Bang Lut? Kalau saya tangkap sih lebih terkait tentang peran pemudanya dalam rangka mereview ulang, mengevaluasi ulang kondisi dari bangsa ini yang masih tidak terlepas daripada kolonialisme. Ya, meskipun bentuknya baru ya. Kan Ya, betul. Ini kan kita kenal ada yang gaya lama, ada gaya baru. Nah, ini kita sebenarnya lebih ke gaya baru ya sebenarnya. Itu Ya, betul. Betul. Jadi bahasan ini kita hadirkan dalam rangka juga memperingati ini sekarang tanggal 28 Oktober Hari Woi. Sumpah Pemuda ya. Tubuh pemuda. Ya. Tuh. Oke, kita Saya- langsung saja mungkin ya seperti biasa akan masuk ke segmen pertama. Oke, sekarang kita saatnya masuk ke segmen pertama nih. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti podcast kita di kanal YouTube Kajian Opini dan juga di Instagram kita @ngopiid ya, tanpa titik Ngopi ID. Dan dari Kang Elan Jailani barangkali mau promo-promo dulu, Kang, promo akun sosial media. Monggo. Tidak, silahkan aja. Saya mau Tidak usah. bisa nggak kirim salam Kang? Kirim salam. Kirim Oke. salam. Kang Elanya Bisa, ini asalkan humble dia- sekali ya. dia Padahal ada dia banyak. itu punya channel Telegram kalau tidak salah kan? Punya YouTube Ya. dia. Punya YouTube. Punya YouTube, tapi kemarin sempat namanya tuh, asalnya namanya Elan Jailani, tapi sekarang diganti menjadi Osman Le. Osman Le. Jadi Osman tadinya mau Le. cerita. Osman. Oke. Nah, ini dari nama kanal YouTube-nya saja sudah mencerminkan budaya Turki ya. Nah, Oke. Jadi kita mulai aja ya. Tadi sudah promosi-promosi. Jadi boleh tuh buat teman-teman yang mau ngikutin kesehariannya Kang Elan, ada di kanal YouTube-nya di Osman Le. Ya, kita mulai saja. Jadi gini, di momentum tanggal 28 ini kan biasa kita memperingatinya sebagai momentum Sumpah Pemuda yang kita tahu di momen ini berapa tahun yang lalu, berarti 1920, 100 tahun yang lalu ya. Tepat 1 abad yang lalu para pemuda dari berbagai macam wilayah, etnis, berbahasa gitu ya, beragam etnis, budaya dan juga bahasa dengan bahasa yang berbeda-beda, mereka bersatu berkumpul untuk mengikrarkan sesuatu ya gitu kan, mengikrarkan, dan dari sanalah digadang-gadang terjadi kesatuan
politik ya, kesatuan visi bersama di antara para pemuda ini. Dan ini juga mungkin hari yang spesial karena ini hari ke-100 ya, tahun ke-100 dari momentum itu. Nah, sebetulnya obrolan kita hari ini lebih ke perbincangan bagaimana kita mencari relevansi nih, semangat ya, spirit Sumpah Pemuda ini supaya tidak padam. Nah, siapa dulu nih yang mau mulai nih? Mungkin dari mahasiswa Turki dulu kali ya. Soal Sumpah Pemuda. Pandangan Bang Elan soal Sumpah Pemuda itu gimana tuh? Ya, untuk Sumpah Pemuda ya. Kalau Sumpah Pemuda bagi saya memang ini memperlihatkan bagaimana perjuangan pemuda pada waktu itu. Tepatnya sekarang pada tahun ke-92. Namun untuk saya langsung ke zaman sekarang untuk Sumpah Pemuda yang dirasakan beberapa tahun yang saya alami. Terus ketika saya pertama melek dengan nama itu dengan dunia kepemudaan. Dan yaitu hanya sebatas hari yang diperingati tanpa ada arti bagi para pemuda. Dalam arti apa? Jadi kita tahu bahwa ini adalah Hari Pemuda. Terus bahwa kita tahu bagaimana nama itu sejarah tentang perjuangan tentang pemuda. Tapi untuk perjuangan daripada pemudanya sendiri untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk kemajuan berbangsa dan juga bernegara, termasuk juga terkhusus dalam termasuk bagi saya misalkan yang itu berhimpun kepada agama, dan termasuk bagaimana perjuangan kebebasan dalam beragama dan juga yang lainnya. Tapi untuk perjuangan sekarang bagi para pemuda bagaimana dengan itu semua? Jadi seperti halnya kita udah 92 tahun melewati bagaimana tentang sumpah merayakan akan Sumpah Pemuda. Tapi nyatanya untuk sosial budaya para pemuda setiap hari bahkan untuk sekarang semakin terus merosot. Dan apalagi yaitu pertama ketika saya kan orangnya waktu SMA dulu saya jarang keluar dari rumah, termasuk orang rumahan lah. Terus ketika pergi kuliah nih di Bandung di STKS tepatnya, itu ya Allah lihatnya itu baru kan dulu waktu itu cuma lihat tentang kayak pergaulan bebas, orang-orang yang terbutakan dengan cinta yang semu. Terus namanya itu cuma lihat di berita. Tapi sekarang ketika pas waktu kuliah bahkan ada teman sekosan, teman sekuliahan yang beda kosan tapi dia nyampe nama itu melakukan seks bebas di dalam. Termasuk ketika saya ikut juga kemarin dengan perjuangan kawan-kawan yang di Bandung tentang penelitian tentang pergaulan bebas. Ya Allah, luar biasa, sungguh merosot sekali. Malunya sudah gak ada lagi. Bahkan namanya itu saling melindungi antara pemuda satu dan pemuda yang lainnya itu udah gak ada. Dan yang paling parahnya lagi ketika namanya pemuda sudah hilang akalnya, ya akal sehatnya sudah hilang, apalagi bagi para perempuan yang namanya kehormatannya sudah tidak ada lagi, di mana martabat perempuan sudah tidak ada lagi, maka rusaklah namanya itu untuk perempuan ini bisa merusak laki-lakinya, yaitu pasangannya, dan juga bisa merusak generasi selanjutnya. Nah makanya di sini yaitu Sumpah Pemuda bagi saya untuk sekarang, yaitu kita harus bangkitkan kembali dengan semangat para pemuda yaitu semangat pemuda pada tahun 28 pada waktu itu, dengan yaitu kita mantikan kembali semangat mereka, semangat para pahlawan kita ke pemuda-pemuda pada zaman ini. Itu mungkin prolog dari saya. Nah. Asik. Keren. Ya, jadi lebih banyak cerita tentang pengalaman ya, dan melihat betapa kondisi pemuda hari ini justru malah kehilangan arah gitu ya, dibandingkan dengan tadi gua bilang 100 tahun lalu ya, ternyata 90 tahun yang lalu. Iya, tahun 1928 sekarang 1928. Ya, sorry. Kurang 8 tahun ini lah Bang. Kurang 8 tahun. Ya maksudnya dibulatkan gitu ya. Ya,
pelan tuh dari Kang Elan ya, menunjukkan ekspresi yang mengkhawatirkan gitu ya. Nah, gimana dengan Egawan mungkin atau mau Nurdin dulu, silakan. Oh, Dan saya nanti ikut komentar aja lah, Bro. ya, paling ini ya, paling komentar-komentar inilah ringan lah ya. Siap. Terkait dengan apa sih? Ini lebih ke pemuda dulu ya. Bebas, silakan. Bebas. Memor Sumpah Pemudanya itu Oke. ya buat Bang Nurdin sendiri gimana tuh pemaknaannya? Kalau saya kan ya Memor Sumpah Pemuda itu kan ada satu spirit ya yang coba dibawa ya dalam saat itu ya, yaitu kalau yang saya tangkap itu pertama adalah persatuan, baik persatuan bangsa, persatuan bahasa ya, dan yang kedua itu adalah kemerdekaan gitu. Jadi ya intinya kan kalau kemerdekaan itu kita tafsirkan sebagai bentuk kebebasan daripada keterjajahan ya. Ya itu kan memang semangat pemuda saat itu. Kalau kita hidup di zaman itu pasti kita sama itunya, apa sih aspirasinya itu sama gitu. Keinginannya untuk terbebas daripada bentuk kolonialisme ya, gaya lama yang dalam bentuk fisik gitu. Tapi kan itu momentum itu kan sekarang menjadi sejarah ya. Ya kalau sebagai pemuda kita di zaman sekarang ya, terutama para milenial ya, saya masuk milenial nggak sih? Masuk ya, milenial lah, kita milenial lah ya. Masuk Bang, masuk. Milenial itu Ya, legal. berpemikiran kolonial. Janganlah konservatif. Jadi saya menangkapnya, jadi kan kita kan jadi semacam ada spirit yang harus kita bawa ke saat ini ya, terutama yang masih muda ya, harusnya kita menjadikan itu sebagai spirit untuk bersyukur ya atas perjuangan para ulama, perjuangan para pemuda di saat itu gitu, sehingga kita memperolehnya saat ini gitu. Beberapa hal kita dapatkan gitu dari spirit itu gitu. Nah sayangnya yang punya pemikiran ya seperti itu ya, yang mencoba membawa spirit itu ke ya spirit semangat perubahan itu ya di zaman itu tidak kita bawa gitu ke saat ini. Sekarang kan kalau kita lihat milenial kan tidak terlalu peduli terkait dengan bentuk-bentuk spirit di zaman itu gitu, spirit kemerdekaan, spirit pembebasan dan sebagainya. Nah saya ingin gini, pertama mengevaluasi ya terkait itu ya, karena gini, apa yang kita dapatkan sekarang juga sebenarnya bentuk kemerdekaan yang semu. Nah, kenapa saya bilang semu, nanti ada diskusi lain terkait itu. Cuman saya ingin lebih melihat gini, ternyata faktanya kemerdekaan saat ini juga tidak terlepas daripada kukungan kolonialisme ya, meskipun bentuknya gaya baru. Nah berarti kan ini menjadi PR nih buat pemuda nih ya, pemuda saat ini ya, terutama milenial, menjadi PR milenial untuk melihat lebih jauh gitu, bahwasanya memang kemerdekaan ini harus diurai lagi gitu. Benar nggak kita dalam keadaan merdeka gitu ya, meskipun ada perdebatan nih, kita merdeka atau enggak sih ya. Kan kemerdekaan itu kurangnya banyak ya, baik kemerdekaan politik, kemerdekaan hukum, kemerdekaan sosial ya, kemerdekaan dalam bentuk individu juga ada gitu. Perdebatannya kan banyak hal gitu. Tapi kalau saya menelisik dari zaman sebelum kemerdekaan bahkan sampai masuk Orde Baru ya, kan suaranya itu sama, aspirasinya sama. Pertama, terlepas dari otoritarianisme ya, otoriter daripada pemimpin, baik yang Hindia Belanda maupun di zaman Soeharto waktu itu. Terus ada kalau dulu kan bentuknya adalah yang disebut penjajahan itu kan fisik banget gitu, physically gitu, jadi langsung terasa gitu, seperti kerja rodi atau paksa gitu, dipaksa orang itu untuk bekerja untuk menghasilkan mal ya, menghasilkan uang yang sebanyak-banyaknya gitu, untuk kepentingan pengusaha. Memang sama, pengusaha yang saat itu masih VOC gitu. Terus ada namanya itu juga yang
perjuangan 98 yang mengharapkan reformasi itu ada perbaikan dalam sisi supremasi hukum sama korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Nah, yang saya melihat semua itu ya, yang menjadi aspirasi di saat itu baik di zaman sebelum kemerdekaan, di zaman 98 sampai sekarang masalahnya tuh masih ada gitu. Dan bukannya malah makin mengecil, justru semakin membesar. Yang itu masalah-masalah itu yang mencirikan bahwasannya kita masih terjerat oleh kolonialisme ya, dalam bentuk gaya baru. Mungkin itu yang bisa saya antarkan sementara ini. Asik nih, setuju banget. Mungkin sedikit menanggapi ya. Jadi memang begini, perdebatan soal wajah baru neokolonialisme ini ya, sebetulnya kan ini juga kalau kita baca sejarah itu diingatkan juga oleh Presiden pertama Indonesia, Bung Karno waktu itu, di mana sebetulnya kolonialisme ini tidak lantas beres, tidak lantas usai hanya karena penjajahnya pergi gitu. Karena ada satu hal yang menarik, mungkin kalau dianalogikan gini, teman-teman suka nonton film ini nggak, Harry Potter? Ada yang ngikutin Harry Potter serialnya? Di Harry Potter tuh kan udah selesai ya. Nontonnya ini, Mang. Saya nontonnya Dora dan Explorer. Enggak, inilah yang ada analogi yang bagus kayak begini nih. Di film Harry Potter tuh kan si musuh utamanya tuh kan si Voldemort ya. Si Voldemort itu dia abadi gitu karena dia tuh punya banyak nyawa. Jadi dia memecah nyawanya itu menjadi beberapa Horcrux, istilahnya kan gitu kan. Jadi beberapa Horcrux, yang Horcrux ini dia tersembunyi di suatu tempat. Kalau dia dibunuh tentu saja akan melemahkan. Tapi pada dasarnya ketika satu dibunuh, satu Horcruxnya dihancurkan, dia masih hidup gitu. Nah, ibaratnya kolonialisme hari ini pun seperti Horcrux itu. Jadi dia seperti Voldemort maksudnya. Dia punya banyak sekali Horcrux gitu ya. Yang Horcrux ini mungkin menjelma jadi beberapa bentuk gitu. Oke, salah satunya mungkin imperialisme. Salah satunya mungkin adalah occupation gitu ya. Ada pendudukan suatu wilayah dan sebagainya. Dan dengan perjuangan politik di tahun 45 dan di tahun ya sekitar tahun awal 20 awal itu akhirnya kolonialisme itu tuh di satu sisi berhasil ditumpas, tapi pertanyaannya apakah itu sudah tuntas gitu. Nah, ini makanya kalau kita lihat, kita definisikan lagi kolonialisme itu kan adalah apa ya? Kalau kita lihat wujudnya imperialisme itu kan wujud lain saja gitu. Imperialisme itu adalah bagian yang menjaga kepentingan negara lain, negara-negara koloni untuk memaksakan kepentingannya di negara-negara yang terjajah kan gitu. Jadi akhirnya negara terjajah dampaknya adalah mereka harus memproduksi barang sesuai pesanan dari negara kolonial. Nah, itu kan yang terjadi gitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya untuk mengidentifikasinya kan mudah saja sebetulnya. Apakah kolonialisme itu betul-betul berakhir atau tidak? Ya kita lihat saja bagaimana perjuangan orang-orang ketika kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, apakah kita menemukan kondisi yang sama begitu ya. Nah, inilah sebetulnya kenapa kita memperbincangkan itu di sini gitu. Jadi kita coba melihat betulkah bahwa tantangan kolonialisme ya atau mungkin upaya-upaya dekolonialisasi ini tuh sudah beres gitu. Di satu sisi justru tadi kita saksikan pemuda-pemuda itu sudah nyaris 1 abad gitu. Padahal kita tahu hampir 1 abad yang lalu para pemuda itu menjadi sosok-sosok yang sangat mempengaruhi lajunya perjuangan bangsa gitu. Mereka berbagi visi politik yang luar biasa besar sampai akhirnya bisa melepaskan diri dari satu buah Horcrux kolonialisme itu gitu. Dan tapi hasilnya adalah ya hari ini gitu. Kita masih banyak sekali kita untuk memproduksi ini aja misalkannya untuk mengelola sumber daya alam saja kita tergantung dengan orang lain. Terus kemudian kita berada masih ada di bawah telunjuk orang lain gitu. Misalkan kita produksi karet gitu ya.
orang lain yang produksi barang setengah jadinya gitu kan, dijual lagi ke kita dan sebagainya. Jadi itu sih yang kalau saya rasa bahwa wajah kolonialisme itu hanya berganti saja. Itu makanya tadi se-frame tuh sama Bang Nurdin juga ya. Itu barangkali. Ada komentar lagi dari yang lain mungkin? Kawan? Ya, Ya. terkait ini kepemudaannya ya sama dekolonialisasi, upaya-upaya dekolonialisasi. Ya kalau kita lihat juga sih ke tahun 1928 tersebut ya, bahwasanya kalau saya melihat para pemuda waktu itu memiliki kesadaran gitu ya akan pentingnya persatuan ya, di mana melawan kolonialisasi ataupun penjajahan itu memang tidak bisa secara kelompok per kelompok gitu ya. Dan di sana juga kan banyak organisasi-organisasi yang mencoba melakukan perlawanan gitu ya. Cuman karena tidak adanya persatuan, jadi hanya sifatnya lokal gitu ya. Maka para pemuda waktu itu menyadari pentingnya persatuan untuk menghapuskan istilahnya kolonialisasi oleh para penjajah gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, begitupun para pemuda waktu itu menyadari bahwasanya para pemuda waktu itu memiliki potensi gitu ya, potensi ataupun kekuatan gitu ya, baik dari segi pikiran gitu ya, keluangan waktu dan juga tenaga gitu ya. Para pemuda ini menyadari akan potensinya tersebut, sehingga dengan bersatunya visi, persatuan dan juga potensi yang dimiliki membuat pergerakan semakin optimal gitu ya, dengan lingkup yang lebih luas gitu, dan kekuatan juga yang lebih luas gitu. Terkait dengan upaya-upaya dekolonialisasi ya, bahwasanya itu salah satu bagian juga dari upaya untuk menentukan kolonialisasi gitu ya. Dan kalau kita lihat juga gitu ya, setelahnya memang di nasional itu kan terbagi dari dua kelompok ya, kalangan tua dan kalangan muda gitu ya. Kalau kita lihat itu kalangan muda ini sangat bersemangat sekali gitu ya, di mana kalau golongan tua ini kan istilahnya ya lebih kerjasama gitu ya dengan penjajah, atau istilahnya kooperatif gitu ya. Nah para pemuda ini yang memiliki semangat berbeda pandangan gitu ya dengan golongan tua, sehingga dengan terjadinya peristiwa, kita tahu lah peristiwa Rengas Dengklok gitu ya, penculikan golongan tua gitu ya, walau golongan muda, gimana desakan golongan muda gitu ya, sehingga ya alhamdulillah gitu terjadi proklamasi kemerdekaan 1945. Nah itu yang seharusnya memang hari ini pun kita perlu sadari bersama, bahwasanya kita memiliki potensi yang begitu besar pula gitu ya. Namun tadi benar apa yang disampaikan Kang Ella dan Kang Nurdin dan yang lainnya, itu bahwasanya saat ini ya para pemuda tidak tertunjuki lah istilahnya dalam hal-hal itu, tidak ada pergerakan gitu, ataupun belum menyadari bagaimana potensi yang ia miliki, dan juga belum ada bersatunya visi gitu. Jadi itu yang perlu kita lebih suarakan gitu, terutama sebagai pemuda muslim nantinya ya, tentu harus ada persatuan di kalangan muslim. Itu barangkali kan untuk awalan. Siap. Nah, oke. Ini dari segi bahasan kepemudaannya tadi sudah cukup banyak disampaikan ya. Mungkin kita bicara ke hal yang lebih esensial nih, soal memoir Sumpah Pemuda ini. Sebelum Kang Elan nanti pamit barangkali ya, kita masih akan tetap
maju, tapi Kang Elan tadi kan ada kuliah. Jadi mungkin ini minta pendapatnya Kang Elan aja nih. Bagaimana hari ini kita berperan dalam memutus kutukan kolonialisme gitu. Nah, sebelum ke sana, jadi ada yang nama itu kita, itu seperti yang tadi sudah disampaikan tentang kolonialisme dan juga imperialisme. Nah, untuk kalau secara singkatnya, untuk perbedaan antara kolonialisme dan juga imperialisme adalah, yaitu garis besarnya, misalkan kolonialisme itu adalah yang ditujukan oleh negara penguasa untuk menguasai dan juga menguras habis sumber daya yang ada di sebuah negara yang dikoloni, kemudian dibawa ke negara yang mengkoloni. Nah, untuk sedangkan yang imperialisme adalah sesuatu paham yang bertujuan untuk menanamkan pengaruh di segala aspek kehidupan yang bersangkutan, baik dalam politik, perekonomian, termasuk juga dengan sosial budaya. Jadi kalau untuk namanya itu kolonialisme di sumber daya, baik dia sumber daya alam. Kalau kita diselesaikan sumber daya berarti umum di sini kan ya, baik sumber daya alam ataupun nama itu sumber daya manusianya. Termasuk kalau tadi yang imperialisme mau mempengaruhi politiknya bagaimana, terus namanya itu untuk sosial budayanya bagaimana. Nah, kalau kita secara pahami betul-betul tentang kalimat, yaitu dari perbedaan tadi, dari kita memahami tentang kolonialisme dan juga imperialisme seperti sekarang, yang tadi yang disampaikan. Jadi, yaitu untuk kita merdeka secara seutuhnya itu, kita bisa tahu jawabannya masing-masing. Apakah sudah terbebas betul-betul atau masih belum terputus secara seutuhnya. Dan mungkin kawan-kawan yaitu yang termasuk nanti yang nonton juga bisa menjawab akan itu bisa mentafakuri apakah betul kan nih kita masih terkoloni atau belum, gitu kan ya. Tapi Atau kalau sudah kita terbebas lihat, utuh ya. iya, apakah kalau kita lihat sekarang, yaitu bagi saya pribadi, ya semuanya paham betul tentang nama itu bagaimana kondisi negeri kita, baik daya itu terus tadi yang disinggung dari perekonomiannya bagaimana. Dan yang jadi masalahnya kita udah tahu tuh namanya tuh ini tuh masalah koloni nih, ini mau ngambil sumber daya kita nih. Tapi yang jadi namanya itu yang jadi kedoknya itu enggak, ini bagusnya untuk apa? Untuk mempengaruhi infrastruktur kita. Ini bagus nih untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat kita. Nah, ini kembali nih ke lowongan pekerjaan. Buktinya ketika dilihat di lowongan itu apakah benar untuk lowongan pekerjaannya untuk kita. Nah, kita bisa lihat tuh up to date tuh berita-beritanya dari mana. SDM mana yang semakin banyak ditarik. Apalagi lagi virus corona ini. Negeri sebelah. Itu negerinya si Ega itu mah. Gimana Kang Ega? Negara api. Nah ini kan, nah seperti itu. Nah terus yang namanya itu bagi kita, bagi para pemuda yang memikirkan tentang bangsa dan juga bagaimana kehidupan bernegara selanjutnya, yaitu masalah seperti itu sungguh jarang. Bukan agak suka, bukan jarangnya itu bukan karena namanya itu intinya bukan karena gak suka, tapi melainkan karena kurang informasi tentang hal ini. Ataupun bahkan ada yang ingin bersuara, ingin bergerak untuk namanya itu memikirkan bagaimana generasi, bagaimana masa depan bangsa tentang pengkolonian, tapi mau bersuara, ditagih untuk bersuara, tapi ternyata lain. Kayak namanya itu sebatas kamu ini masih muda, tahu apanya kau, hidup masih seumur jagung, gitu kan ya? Ataupun namanya itu kata lainnya nama itu gak usah lah mikirin hal ini, udah aja kamu belajar dulu betul-betul. Atau ada yang lain Oh, Sunda masih bau cikur. Iya. Terus ada yang bersuara, tapi hal yang bersuara ini malah dibungkam dengan apa? Ada yang bersongkol dengan yang di pihak
yaitu pemangku penguasa. Jadi ditawari dengan jabatan akhirnya diam, akhirnya idealismenya itu kurang, yaitu melemah. Ataupun ada yang itu terus idealismenya itu terus hidup, terus tumbuh, tapi malah itu kalau ya kita bisa lihat lah berapa banyak kayak kemarin saja namanya itu tentang omnibus law kan berapa banyak tuh mahasiswa yang tertangkap ya. Ya, betul. Walaupun dengan alasan gitu. Nah, jadi ditakut-takuti. Jadi pemuda ingin maju, pemuda ingin menunjukkan bagaimana karakter pemuda sesungguhnya, tapi ternyata banyak penghalangnya. Ternyata memang betul Diamond itu tidak terlahir di lingkungan yang mudah. Diamond itu di lingkungan yang sulit, yang banyak rintangannya. Ekstrem ya. Kita lihat mau membuat pedang saja yang tajamnya luar biasa harus ditempa berkali-kali dan harus dipanaskan berkali-kali hingga terciptalah pedang yang tajam, pedang yang bagus untuk berperang. Nah, sama halnya juga pemuda yang sekarang. Kalau sekarang ada juga yang lebih parah lagi. Pemuda yang namanya itu tersibukkan dengan asmaranya hingga akhirnya kepedulian terhadap terhadap berbangsa dan bernegara jadi kurang. Nah, akhirnya untuk memutus rangka untuk memutus perhatian sebagai pemuda untuk memutus kolonialisme gaya baru. Ya karena memang dulu ada yang kalau sebelum kan ada pra baru dan juga ada orde lama sama orde baru. Maaf, para apa yang namanya itu? Istilahnya itu kan dikenal dengan 3G. 3G. Ya kan, ya? Gold, Gospel, Glory. Nah itu yang sebelumnya. Tapi setelah itu kolonialisme gaya industri itu berbeda lagi karena pertujuan itu berfaktor dengan ekonomi dan juga sumber daya. Nah kalau bagi saya pribadi untuk kolonialismenya itu belum selesai, termasuk juga imperialismenya juga belum selesai. Kalau kolonialisme tadi kita sepakati dalam bidang sumber daya, imperialisme juga sama dalam sosial budayanya. Bagaimana masyarakat sekarang, bagaimana pemuda sekarang. Nah makanya di sini perlu kita perhatikan banget perlu fokus banget tentang hal ini, tentang isu ini. Dan kalau tidak, ya kita pahami betul lah, pemuda itu kan generasi pemimpin selanjutnya. Kalau seandainya pemuda generasinya sekarang dengan kualitas yang apa adanya, mungkin nanti ke depan pun yang menjadi pemimpin apa adanya. Dulu pemuda-pemuda itu terkhusus di pemerintahan Islam pada waktu itu menjadi orang terdepan dalam dalam futuhat, dalam bagaimana memerdekakan manusia dalam penghambaan yang yang semu. Nah, pemuda itu selalu ada di depan. Bahkan ada kalau di Utsmani itu ada pasukan khusus para pemuda. Itu pasukan khusus para jomblo. Semangatnya luar biasa, semangatnya menggebu-gebu, bahkan idealismenya terhadap agamanya dan juga terhadap bangsanya itu luar biasa. Nah, makanya di sini bagaimana terlahir seperti itu? Kalau kita lihat, untuk bagaimana peran pemuda dalam hal ini, yaitu saya ambil dulu dari kisah bagaimana diciptakannya tentara pemuda masa Utsmani pada waktu itu. Termasuk juga para pemimpin, yaitu panglima-panglima yang pemuda pada waktu itu luar biasa. Dan ternyata untuk pemilihan pemuda yang di Utsmani itu enggak sembarangan ngambil pemuda. Jadi dilihat dari mulai karakternya bagaimana, dan yaitu ketika karakternya bagus maka diambil. Contoh misalnya salah satunya itu saya ambil satu cerita pada waktu itu ada salah satu salah satu tentara panglima daripada tentara Utsmani. Awalnya cuma jadi penjaga daripada gerbang wilayah.
Nah, terus ada salah satu anak daripada Sultan Abdul Hamid II pada waktu itu, yaitu pangeran atau disebutnya itu di sini Shehzade. Nah, beliau lewat, tapi kata yang jadi penjaga itu di stop, diberhentiin, terus maaf, nggak boleh lewat ke sana. Terus yang jadi supirnya yaitu kan pakai delman pada waktu itu. Terus dibilang ini di belakang saya, penumpang saya adalah pangeran putra daripada sultan. Dan ketika itu, kalau bahasa kita, nggak ada urusan dia mau jadi sultan ataupun dia mau anak pangeran ataupun apapun, nggak ada urusan saya. Terus akhirnya kata pangeran itu, udah aja kita balik lagi, dan kata pangeran itu dimintalah nama dia. Dan ketika diambil dan dia pulang, diserahkanlah kepada Sultan Abdul Hamid II, yaitu pada ayahnya. Dan ketika itu, tak lama kemudian ayahnya itu memanggil yang penjaga tersebut dan menjadi pimpinan daripada tentara Utsman. Mas, mantap. Nah, jadi yaitu dari mulai nah di sini ya saya ingin mengatakan bagaimana yaitu mari kita dari segi kita sebagai peran pemuda yang bisa sekarang kita lakukan, kita benarkan terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama betulkan, pantaskan diri kita. Yani mari kita bentuk karakteristik yaitu karakter para patriotisme yang supaya menghujam bisa mendarah daging di dalam diri kita. Bukan hanya memikirkan masalah kemaslahatan individu, tapi jadi dan yang jadi moto bagi kita semua, yang ingin saya sampaikan juga pada kawan-kawan semuanya, termasuk saya juga ingin berusaha seperti itu, yaitu bukan fokus untuk menjadi nomor satu di antara kalangan manusia, tapi jadilah orang yang paling orang yang terbaik yang bisa berperan memberikan yang terbaik pada orang-orang sekitarnya. Jadi kita itu dalam diri kita jangan sampai kita mendidik diri kita untuk menjadi nomor satu, tapi jadilah orang yang paling memberikan yang terbaik pada orang lain, sehingga tidak ada yang namanya itu individualis. Yaitu kita kembali lagi kita sebagai manusia yang sosial. Nah, terus yang satu yaitu otomatis ketika membentuk karakter tidak putus daripada pendidikan. Makanya di sini belajarnya yang bagus, termasuk juga kita lihat pilih-pilih juga tentang guru kitanya, siapa yang ada di samping kita siapa. Jadi nah itu yang untuk individu internal kita pribadi. Dan bagaimana untuk ke yang lain? Nah, untuk ke yang lainnya sendiri, kita tidak bisa menikmati keindahan itu untuk diri kita pribadi, tapi melainkan kita bagi juga untuk orang lain. Makanya di sini mari kita berjuang bersama-sama, karena berjuang sendiri itu tidak enak. Ini aja semuanya nih, termasuk saya misalkan yang jomblo, kan nggak enak jomblo terus kan ya. Nah, makanya perlu pendamping yang lain, termasuk juga dalam perjuangan, dalam memutus kolonialisme ini. Gak bisa kita sendiri, kita harus bareng-bareng. Karena dengan bareng-bareng ini, bahkan dalam Al-Quran pun disampaikan, kita harusnya berjamaah, bukan berputus, saling nah itu membelakangi satu sama lain, tapi kita bareng-bareng, saling menggandeng tangan. Kita lihat bagaimana kisah Daud dan ketika Daud masa kecil kan untuk dengan Jalut untuk Jalut kan itu kan luar biasa ketika ke sungai berdampingan. Antar sikut dengan sikut satu sama lain itu berbarengan, dan itu kita tamat di sini untuk memutus daripada musuh raksasa besar di hadapan kita sekarang misalkan, walaupun tidak nampak wujudnya tapi efeknya terasa banget. Bahkan sekarang perekonomian setiap orang nyampe 20 juta udah dikeni beban per individu yang baru lahir padahal. Dan ini kan luar biasa. Nah, makanya kita harus bareng-bareng, karakternya paham, kita bentuk karakter yang bagus, dan informasinya juga, ilmunya juga kita benahi, dan kita tunjukkan bahwa khusus negeri Indonesia kita sama-sama pemuda yang paham, yang peduli akan bangsa. Mari kita putus
untuk namanya itu kolonialisme. Itu mungkin sebetulnya ada yang ingin disampaikan lagi, tapi waktunya kurang cukup. Udah masuk waktu sarapan. Lagi stres-stres. Masuk kelas. Ya. Oke, nggak apa-apa, Kang Elan. Kalau misalkan perjumpaan kali ini tentu saja tidak akan jadi perjumpaan terakhir ya. Nanti singgah-singgah lagi lah ya. Mudah-mudahan nanti bersedia lagi kalau diminta untuk menjadi bagian dari podcaster Ngopi IT. Ya Kang Elan ya. Ya, insya Allah. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada semuanya dan terima kasih untuk berkenan mengundang saya, padahal saya bukan siapa-siapa. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan, dan setiap kalau ada perkataan yang kurang tepat untuk saya sampaikan, anggaplah itu hal yang biasa karena saya makhluk biasa. Tapi kalau ada koreksi, silahkan saya terbuka. Bisa koreksi di Instagram saya Elan Jailan. Asik. Ya. Akhirnya promosi juga ya. Mari ya Kang, Elan pamit dulu. Oke Kang Elan, makasih banyak ya. Sudah bergabung ya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu barusan pemaparan dari Kang Elan Jailani yang kita datangkan langsung dari Turki ya. Kadang-kadang gue jadi merasa ini juga loh Bang, takjub ya dengan adanya teknologi kali ini tuh, wow gitu. Kita berkomunikasi dengan orang yang ada di belahan dunia lain dan itu real time gitu ya. Real time gitu, nggak kayak dulu gitu. Makanya segala bentuk informasi itu akhirnya menjadi cepat gitu. Ketika bentuk informasi ini menjadi cepat, di satu sisi masyarakat itu masih belum siap gitu dalam menerima arus informasi yang begitu cepat gitu ya. Akhirnya banyak orang yang juga akhirnya terjebak dengan hoax dan sebagainya. Tapi ironisnya, ini pendapat gue nih ya, ironisnya adalah bagaimana dengan arus informasi yang sebegitu cepat, terbuka lebar dan sebagainya, ini toh tidak langsung memberikan kesadaran pada masyarakat, pada generasi muda hari ini, pada umumnya ya, untuk menyadari satu hal yang justru masih menjadi ancaman di negeri ini. Gitu. Apa itu? Entah itu invasi pemikiran, invasi budaya. Kalau dalam konteks obrolan kita hari ini, berarti kan tidak sampai pada pemahaman bahwa kolonialisme itu masih ada gitu. Kolonialisme itu ada mengintai gitu ya kita selama ini. Padahal kalau kita lihat berita, ada berita misalkan soal kemarin ya beberapa waktu lalu penanggulangan ekonomi nasional diberikan kepada perusahaan sawit. Nah, gitu kan. Nah, kita padahal kan bisa lihat siapa ini perusahaan sawit ini dan sebagainya. Belum lagi perusahaan karet dan kemudian juga Freeport dan sebagainya. Oke, barusan pendapat Elan Jailani soal esensi kolonialisme hari ini. Nah, sekarang kita pindah ke Egawan nih. Gimana nih sebetulnya bentuk-bentuk kolonialisme hari ini gitu? Oke, ya sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi ya Kang Elan, dan ini juga yang dijelaskan oleh Mas Sofwan gitu, bahwasanya kolonialisme itu terjadi ketika eksploitasi sumber daya alam gitu ya, atau corak ekonomi yang terjadi itu adalah corak ekonomi ekstraktif ya, atau istilahnya sumber daya mentah gitu ya, pengerukan gitu ya, penambangan. Nah itu kolonialisme waktu dulu dan sekarang pun ya bentuknya masih tidak sama beda, ya. Tidak jauh beda, tidak berbeda ya. gitu. Betul, karena kan ya kita lihat sekarang bagaimana gitu ya, kita sebagai negara pemilik sumber daya gitu ya, tetapi tidak merasakan manfaatnya secara besar gitu ya. Contoh saja kita lihat Freeport, di mana hasil tambang dari Freeport itu kemana sih larinya? Kan keluar negeri gitu ya, ke negara investor dalam artiannya. Nah berarti kan ada yang bermasalah nih dengan investasi, apalagi sekarang kalau kita lihat kan sangat digaungkan sekali nih investasi gitu. Bahkan
dengan undang-undang yang baru bisa merambah ke sektor-sektor yang lebih strategis lagi gitu ya, dan dengan cakupan yang lebih luas gitu. Karena ini sebagai menggelar karpet merah gitu ya, bagi para investor. Nah, begitupun apa yang disampaikan oleh John Perkins gitu ya, terkait dengan penjajahan gaya baru gitu ya, atau kolonialisasi baru itu adalah dengan melalui pinjaman gitu. Nah, ketika suatu negara itu memiliki pinjaman yang begitu besar ya, dalam artian ketergantungan terhadap dana-dana dari luar negeri gitu ya. Nah, ini sangat mudah sekali untuk dikendalikan gitu ya. Ya, bagaimana kita lihat hari ini hubungan gitu ya antara kita dengan Tiongkok gitu ya. Bagaimana minoritasnya ataupun kekurang poweran kita gitu ya. Daya saing atau daya tawar kita dengan Tiongkok gitu ya, hampir tidak ada gitu, lemah sekali. Nah, sehingga apa-apa ya ketika misalnya mereka menanamkan investasi di kita, katakanlah ini infrastruktur ya, baik jalan gitu ya maupun bendungan, pembangunan yang lain gitu ya, itu sangat dikendalikan sekali oleh yang memberikan dana ya, sehingga di sini kita tidak memiliki kebebasan gitu ya. Bagaimana kita mau memberikan lapangan pekerjaan gitu ya, sementara kita tidak memiliki suara di dalam perjanjian ataupun MOU tersebut gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk penjajahan gaya baru gitu. Nah, bagaimana juga gitu ya ketika kita dalam hal ini gitu ya, hanya menerima atau menjadi konsumen gitu ya. Nah, sementara kan sumber dayanya dari kita, diolahnya di luar negeri gitu ya. Nah, dan produk itu dipasarkan kepada kita gitu ya. Kita hanya menjadi konsumen gitu ya dari produk-produk yang mereka hasilkan gitu ya. Sementara sumbernya berasal dari kita gitu ya. Nah, ketika ini atau hubungan relasi ini tetap seperti ini, maka selama itu pula kolonialisme masih berlangsung, dan tentunya upaya-upaya kita untuk dekolonialisasi itu masih terus harus kita perjuangkan, itu Bang. Oke. Bang Nurdin, ada tanggapan nggak soal barusan tuh? Egawan sudah memberikan tanggapan, giliran lah. Terkait kolonialisme, Yes. kayaknya dapatnya Bentuk-bentuk. naikin 1 oktav. Oke. Gimana? Maaf tadi saya karena nggak fokus ya, jadi saya nggak ngedengerin. Baik, Parah. jadi gini, menyambung tadi apa yang disampaikan sama Kang Elan sama siapa Kang Egawan, menarik ya, karena sudah dipaparkan tadi fakta-fakta ternyata kolonialisme itu kan masih menjerat gitu di negeri kita gitu. Banyaklah fakta yang tadi disampaikan, meskipun tadi gayanya di retorisnya dengan mengajak pendengar untuk ya silakan pikirkan sendiri gitu, apakah kita benar-benar sudah terbebas dari kolonialisme atau enggak. Dia syarahkan ke ini yang sebenarnya kesimpulannya sama, bahwa saya memang belum terbebas gitu dari kolonialisme. Nah, terkait dekolonialisasi untuk kolonialisme ini kan banyak upaya yang sudah dilakukan ya, dari pemerintah, tapi belum sampai benar-benar keluar dari masalah yang sesungguhnya gitu. Karena gini, di zaman sebelum 45 ya, terus di zaman Soeharto ya, upaya yang dilakukan itu kan terbebas dari tadi imperialisme, otoritarianisme, kolonialisme itu kan sudah ada gitu. Dengan apa solusinya waktu itu yang keluar adalah pertama adalah
kekuasaan dikembalikan ke rakyat, intinya adalah demokrasi lah yang coba dikembalikan ke kekuasaan rakyat ya. Yang mana demokrasi itu mengusung 4 hal sebenarnya, yaitu kekuasaan kepemilikan, kekuasaan berperilaku, kebebasan Berbicara kebebasan berpendapat, kekuasaan. kepemilikan, Ya. lain-lain. Yang mana yang justru itu menjadi satu kerangka sendiri itu untuk membuka keran kolonialisme baru gitu. Contoh ya, saya kasih sedikit contoh terkait kebebasan berpendapat. Hari ini ya, yang satu-satunya jadi harapan di demokrasi adalah tadi adanya pihak rakyat untuk mengevaluasi kekuasaan kan gitu, dengan diberikannya kebebasan berpendapat gitu. Kalau di zaman Orde Baru kebebasan berpendapat itu kan dikekang gitu, itu mah disumbat lah lidah-lidah para aktivis ya dan sebagainya kayak gitu, dengan secara langsung, jadi nggak boleh ngomong lah, kalau ngomong itu langsung tangkap. Kalau sekarang ada berbagai macam polanya. Ada pola yang satu ya, pola satu masih dikekang, contoh dikekangnya tapi dalam bentuk lain, contoh ulama itu kan juga punya pengikutnya besar ya, itu ulama sekarang dikriminalisasi itu ya kan, jadi pendapatnya suaranya pun tidak bisa keluar gitu. Yang kedua adalah para intelektual itu diancam dengan berbagai cara gitu ya, apakah baik dengan lewat birokrasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah pemuda ataupun mahasiswa gitu. Saat ini itu dibentur-benturkan dengan pihak keamanan, sehingga setiap kali ada aksi itu pasti ada anarki, setiap kali ada aksi pasti ada konflik, setiap ada aksi pasti ada korban ditangkap lah, korban yang meninggal lah dan sebagainya. Artinya suara itu tidak tersampaikan. Ada keran baru yang dibuka, yaitu laporkan saja gitu, atau dengan pola dialog gitu. Tapi pertanyaannya saat ini ya, kita dikasih ya udah kan, kita tidak mau tidak menahan suara orang yang aksi dan sebagainya. Tapi suara itu tetap aja nggak didengar ya, aspirasi tetap aja nggak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan ya. Banyaklah contohlah terkait dengan undang-undang KPK ya, terus dengan Omnibus Law ya. Bahkan lebih parahnya tuh Omnibus Law gitu, yang mana rakyat itu sangat kurang diikut-sertakan dalam pembuatannya gitu. Harusnya publik untuk kita memberikan suara dalam penentuan satu undang-undang gitu. Yang ini malah benar-benar benar-benar tidak diberikan gitu hak. Nah, itu dari pendapat. Yang kedua gini, saya melihat ini di zaman Soeharto itu kan kekuasaan itu hampir 100% gitu, karena dia kuasai militer, dia kuasai kekuasaan politik, dia kuasai. Nah, hampir nggak jauh beda dengan saat ini gitu. Ya, jadi nggak jauh beda. Ya. Kalau kita melihat politiknya rejim saat ini itu koalisi itu hampir 100%, kecuali tinggal 2 partai aja yang nggak ikut, Demokrat dan PKS. Sisanya ikut ya, dan itu sangat menentukan suara di parlemen gitu. Terus yang selanjutnya adalah penguasaan media. Media semuanya itu hampir menjadi corong kekuasaan, media mainstream. Satu-satunya jadi harapan rakyat adalah sosial media, yang mana sosial media juga dibungkam dengan undang-undang ITE. Nah, secara khasan ya daripada gaya Orde Baru ataupun gaya Hindia Belanda, penjajahan Hindia Belanda itu hampir sama sebenarnya. Selanjutnya terkait dengan korupsi. Korupsi sekarang kalau dulu dilakukan ya, kalau dulu di zaman Orde Baru itu memang ada korupsi, kolusi, nepotisme itu memang dilakukan oleh satu keluarga gitu, yaitu penguasa gitu. Tapi saat ini itu hampir dilakukan oleh di semua bidang ya baik di di eksekutif, hampir di mana-mana. Jadi lebih parah sebenarnya tingkat korupsi saat ini. Dilakukannya lebih berjamaah gitu.
Jadi yang awalnya terpusat ya korupsi itu sekarang jadi terdesentralisasi. Gitu. Terus selanjutnya adalah yang malah dibebaskan, harusnya kan kebebasan berpendapat itu harusnya akhirnya kan saya bilang dengan sangat terpaksa hilang gitu kebebasan berpendapat itu. Yang justru yang dibebaskan adalah kebebasan kepemilikan. Nah ini dijaga gitu. Ya salah satunya buktinya dengan hadirnya undang-undang Omnibus Law. Nah kebebasan kepemilikan ini justru melahirkan ya ataupun identik dengan oligarkis gitu, identik dengan kapitalisasi ekonomi gitu, ya, yang mana itu justru melahirkan keterjajahan baru dalam bentuk investasi gitu, ya kan? Ya. Penguasaan kekayaan kita secara ekonomi juga sebenarnya tidak merdeka banget gitu, apalagi dibangun dengan bangunan hutang gitu, ya kan? Ya. Dan harus dipahami bahwasanya hutang itu adalah bentuk pendiktean gitu, bentuk penjajahan secara halus gitu. Dengan hutang itu pihak yang menghutangkan itu bisa mendikte seluruh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim gitu, sehingga kita tidak leluasa untuk menentukan apapun yang kita inginkan untuk negeri ini gitu, ya, gitu Mang. Jadi saya melihatnya gini, ya. Polanya hampir sama, cuman bentuk-bentuknya aja yang coba di-improve gitu, yang coba dibedakan gitu. Tapi sebenarnya hakikatnya sama saja gitu. Kita tidak bebas dalam bersosial, kita tidak bebas dalam berpendapat, kita tidak bebas dalam kita terbebas dalam kepemilikan yang justru itu melahirkan penjajahan gaya baru gitu. Seperti itu. Gimana? Ya, oke. Mantap. Ini keren banget nih bahasan kita hari ini. Kita sudah bicara soal bentukan ya, atau mungkin juga penampakan kolonialisme hari ini yang itu tidak juga sebetulnya usai gitu ya. Kayaknya udah cukup ya kita bicara soal tadi kita peranan pemudanya, kemudian juga bagaimana relevansinya dengan dengan kolonialisme hari ini gitu ya. Nah, kita akan sambung lagi nanti ke pembahasan di segmen 2 ya. Podcaster baru nih, tamu baru, Bang Nasir Al-Muhtadi. Halo, udah lama nih gak ketemu kita. Iya, halo. Alhamdulillah, saya kabarnya sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, selamat bergabung aja di Ocehan Anti Mainstream kita kali ini. Nanti komentar-komentar ya soal, kita lagi ngomongin soal memoir Sumpah Pemuda nih, dan relevansinya dengan upaya penghapusan jejak-jejak kolonialisme ya. Oke, kita awali dengan ini nih. Jadi kan tadi kita udah banyak bicara soal bahwa kolonialisme itu pada akhirnya tidak juga hilang hanya karena sudah merdeka gitu ya, sudah memproklamirkan kemerdekaan. Tidak serta-merta hilang karena hal demikian. Karena buktinya beragam isu sebetulnya ya, baik itu ekonomi, politik, hukum gitu ya, itu pun ternyata masih terdominasi gitu ya, masih terdominasi dengan gagasan-gagasan kolonial gitu kan. Seperti tadi kalau Bang Nurdin tadi menyampaikan di akhir itu adanya kebebasan berbicara yang pada akhirnya juga dibungkam. Tapi di sisi lain adanya kebebasan kepemilikan yang justru kalau bicara soal kebebasan kepemilikan ini adalah jalan dominan bagi penjajah justru untuk penjajahan itu justru berlangsung gitu ya. Kalau Egawan tadi mengungkapkannya dengan corak ekonomi ekstraktif ya, corak ekonomi ekstraktif itu yang membuat kita itu masih berada dalam hubungan situasi sebagaimana kita tuh dalam hubungan kolonialisme. Nah, oke, sekarang kita akan bicara soal tantangan generasi hari ini ya, tantangan para millennials untuk menghapuskan kolonialisme
Mungkin kita mau mulai dari siapa dulu nih? Cara Gimana tuh? Ya, boleh saya dulu lah. Oke. Baik, setelah kita tadi bahas ya beberapa poin terkait dengan bagaimana para pemuda gitu ya menghapuskan kolonialisme. Nah, tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini tentu memang beragam juga gitu ya. Itu kita bisa lihat dari dua faktor ya. Kalau saya melihatnya dari dua faktor ya. Yang pertama ada faktor internal gitu ya, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, dari faktor internal itu sendiri gitu ya, bagaimana kita sebagai pemuda dan juga sebagai seorang muslim gitu ya, untuk menghapuskan kolonialisme, imperialisme, ya, penjajahan, itu juga diperlukan adanya persatuan ya di kalangan para pemuda dan juga umat muslim secara umum gitu. Dan ini yang diharuskan ya, yaitu dengan memiliki satu visi politik yang sama gitu, sehingga kita menjadi lebih kuat lagi gitu ya di dalam upaya menghapuskan kolonialisme gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua ini. Gimana caranya kita menyatukan visi politik gitu ya untuk mencapai tujuan gitu ya, tujuan yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan faktor internal, dan juga tentu dari internal ini adalah bagaimana kita mengeliminasi perbedaan-perbedaan gitu ya, hal-hal yang itu bisa memecah belah kalangan kita sendiri gitu ya. Nah, ini yang seharusnya bisa kita hindari gitu ya, dan kita usahakan untuk membentuk persatuan tersebut. Nah, dari faktor eksternalnya tentu ini banyak tantangannya juga gitu ya. Dari dalam negerinya saja kita menghadapi rejim yang dalam hal ini tidak mendukung gitu ya akan dalam artian kepada kemandirian bangsa gitu ya, dalam artian kebebasan ataupun kemerdekaan gitu ya, dimana tantangan itu nyata gitu ya, bagaimana tadi disampaikan kriminalisasi gitu ya, terhadap para pemuda gitu ya, para aktivis, para mahasiswa yang itu malah dibentur-benturkan dengan aparat ya, terhadap para cendekiawan dan ulama gitu kan. Ini menjadi tantangan tersendiri juga gitu ya bagi para pemuda. Nah, begitu pula dengan luar negerinya gitu ya, bagaimana negara-negara lain yang memang menginginkan keuntungan gitu ya, ataupun kolonialisme ini tetap berlangsung dan imperialismenya ya mereka masih menanamkan paham-paham yang itu bisa membuat para pemuda ini menjadi tidak sadar akan dirinya, potensi yang dimilikinya, dan juga terhadap persatuannya ya, istilahnya dilenakan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, bagaimana dari mulai gaya hidup yang serba bebas gitu ya, pergaulan bebas, seks bebas gitu ya, dan juga kehidupan atau gaya-gaya baru gitu ya, malah invasi budaya gitu ya, K-pop gitu ya, itu malah jadikan inspirasi. Lucu juga itu budaya negara lain ya, biasanya menjadi sebuah inspirasi gitu. Nah, itu tantangan-tantangan yang kita sebagai pemuda hadapi ya, untuk bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut ya tadi gitu, dengan kesadaran akan pentingnya persatuan gitu ya, dan juga menyadari potensi kita. Ya, barangkali itu doang. Oke. Jadi tantangan internal dan tantangan eksternal ya. Ada mau siapa dulu nih sekarang setelah Hegawan? Nasir mau atau Nurdin? Kalau nggak ada mungkin gue bisa masuk dulu dikit nih. Ada? Mangga Kang, mangga. Oh, oke. Kalau gitu. Ya, setuju ya. Tapi kalau buat gue pribadi nih, tantangan utama perjuangan hari ini ya
pada dasarnya bukan hari ini aja sih ya, tapi sejak memang kita dulu mengupayakan untuk berkomitmen untuk terbebas dari kolonialisme ya. Sekalipun setelah merdeka, pada dasarnya kan tantangannya itu adalah kalau dalam sudut pandangnya ini nih saya nih ya, apa sih yang menyebabkan kolonialisme itu terus berlangsung begitu lama ya? Kalau sekarang mungkin gini deh, mungkin sekarang orang tidak lagi relevan mengatakan hal itu kolonialisme, tapi untuk menyamakan persepsi ya, analoginya gini, dulu itu kita dipaksa untuk nanam kopi, nanam teh, nanam pala ya, taploijen dan sebagainya, dipaksa oleh penguasa yang sah ketika itu. Jadi Hindia Belanda itu ada penguasa yang sah ya ketika itu, untuk mereka eksploitasi, kemudian mereka jual gitu kan ke luar gitu. Nah, waktu itu ya kondisinya seperti itu. Sebetulnya kondisi di masa penjajahan itu kan seperti itu. Nah, ketika itu berganti rezim, sebetulnya kan hanya berganti siapa saja pemerintah yang sahnya kan gitu. Namun pada akhirnya hari ini kita temui lagi fenomena yang hampir sama, di mana hari ini kita dipaksa memproduksi banyak sekali sawit, kita juga diproduksi produksi bahan-bahan mentah dan sebagainya ya, yang tadi konsepan yang menimbulkan corak ekonomi ekstraktif itu. Jadi di mana kita itu dipaksa untuk memproduksi barang-barang yang barang-barang itu sebetulnya hanya barang setengah jadi, yang akhirnya kita jadi, dan kita tuh hanya mengandalkan barang-barang mentah itu saja gitu untuk dijadikan sumber pendapatan utama gitu. Sedangkan orang-orang luar memanfaatkannya dan kemudian menjual lagi produk-produknya dengan pasar bebas ini ya, sistem pasar bebas ini ke kita gitu ya, yang pada akhirnya kita pun kembali jadi negara yang sebenarnya tidak terlepas dari tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh itu gitu. Jadi sumber daya alam akhirnya hanya dieksploitasi saja gitu kan. Untuk yang untungnya siapa? Masih orang luar gitu. Nah di sini makanya kenapa kalau menurutku nih ya, yang jadi tantangan utama itu sebetulnya rezim. Jadi yang menyebabkan kenapa kita masih berada dalam pola-pola kolonialisme meskipun pasca proklamasi ya, pasca penjajahan, tapi masih tetap terjebak dalam pola-pola seperti itu ya karena rezim gitu ya. Dulu sih sebetulnya yang kalau perlu diapresiasi yang saya personal nih ya, mengapresiasi itu upaya-upayanya Bung Karno ketika mereka menggagas sistem ekonomi yang juga ingin berdiri di atas kaki sendiri ya, yang ingin berdikari gitu, yang ingin tidak hanya menjadi penjual barang-barang mentah gitu, tapi juga ingin mengembangkan sektor-sektor industri. Tapi ya seperti yang kita tahu, kondisi politik yang kurang stabil ketika itu juga akhirnya tidak sempat gitu ya, karena Indonesia waktu itu kan ceritanya tidak ingin melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda gitu. Tapi pada dasarnya toh kembali lagi kepada pola-pola sebelum proklamasi, dikarenakan ya untuk membangun sistem itu butuh dana gitu ya, yang akhirnya terjebaklah lagi pada jebakan-jebakan kolonialisme yang baru, dan itu tidak disadari hari ini gitu. Nah jadi tantangan pertama itu adalah rezim sebetulnya, dan sistem yang yang memang diterapkan hari ini gitu, dimana kita merasa bebas tapi pada dasarnya kita dieksploitasi gitu. Nah kalau kita coba kaitkan dengan kondisi di masa lalu, kalau boleh berandai-andai ya, orang itu kan tidak dijajah, definisi orang dijajah itu kan bukan karena dia itu dirantai gitu ya, bukan karena dia itu dirantai, bukan karena dia itu di penjara gitu ya, kan bukan seperti itu. Tapi kan
yang lebih apa ya, yang lebih utamanya itu bahwa mereka itu dimanfaatkan gitu, dieksploitasi. Nah, dengan kondisi kita hari ini sebetulnya tidak sulit menemukan titik-titik kesamaan itu gitu. Karena pada dasarnya hari ini kita tetap dieksploitasi gitu ya, tenaga kita dikuras, kemudian juga apakah kita bisa mengutarakan pendapat? Bisa, hanya dengan konsekuensi ya. Konsekuensinya apa? Ya kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan penguasa, toh ditahan juga gitu kan, diberangus juga, digeruduk gitu ya. Jadi kalau sekarang kita sampai pada wacana sertifikasi dai dan sebagainya, itu bukan wacana baru, karena dulu di zaman pemerintahan Hindia Belanda pun orang yang bicara soal kemerdekaan gitu ya, soal yang membebaskan diri, berdiri di atas kaki sendiri dan sebagainya, itu kan dianggap benih-benih radikal, dan waktu itu juga diawasi gitu ya, diawasi oleh kaki tangan pemerintah Hindia Belanda, yang mana mereka juga ternyata orang-orang kita gitu. Jadi kalau seandainya kita membayangkan kolonialisme itu hilang gara-gara kita sudah memproklamasikan gitu, tentu jadi apa ya, terputus gitu ya, tidak relevan gitu. Justru yang relevan itu kolonialisme masih ada gitu. Nah, tantangan utamanya untuk memutus ini ya rezim yang berkuasa dan sistem yang ada hari ini gitu. Apa ya, demokrasi gitu ya, yang berbicara seolah-olah kita memiliki kebebasan tapi pada hakikatnya tidak ada kebebasan sama sekali. Yang bicara seolah-olah kita itu memiliki hak atas keuangan kita sendiri, pada hakikatnya itu semua terikat dikarenakan mekanisme ekonomi yang ekstraktif tadi ya. Dengan pendekatan lain, dengan adanya pasar bebas dan sebagainya, itu akhirnya menjadikan struktur pemerintah ya, para penguasa itu bukan sebagai regulator tapi sebagai legislator saja gitu, untuk yang melegislasi gitu ya, jadi melegislasi penjajahan malah. Seperti itu sih, itu pandangan gue ya soal. Ada yang mau berpendapat lagi, mungkin menambahkan atau mengurangi dan menyanggah dan sebagainya? Bang Nurdin, Nasir? Saya. Oke, sok. Bang Nasir. Nah, saya bertanya ke Bang Nasir nih. Ya mungkin Ana sedikit aja yang tadi terpikirkan ya, karena belum merangkai banyak kata-kata juga. Jadi kalau ngelihat dari yang disampaikan oleh Egawan dan Bang Lukman ini, mungkin yang saya lihat terjadinya penjajahan itu salah satu asal muasalnya itu ketika kita masih tergantung oleh ilmu pengetahuan dari bangsa-bangsa yang menjadi kolonial itu, seperti itu. Misalkan kita secara ekonomi yang dipegangnya itu adalah ekonomi yang mengikuti teori-teori dari orang-orang barat gitu kan. Jadi ya gimana mau maju dan tidak terjajah gitu. Sedangkan kita secara teori dan pengaplikasiannya tertinggal dengan orang-orang barat yang sudah mengaplikasikannya lebih dulu gitu. Jadi ya pasti akan kalah lah gitu. Jadi lebih baik kita tuh memiliki teori sendiri yang berbeda dengan orang-orang barat gitu ya, baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari segi pendidikan ya. Mungkin yang saya lebih banyak lihat juga dari segi pendidikan, kita tuh banyak mengambil dari pandangan-pandangan orang barat gitu ya. Ya walaupun nggak semuanya bermasalah gitu, tapi tetap saja begitu ya, banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini kita pegang gitu, nilai-nilai keislaman gitu. Maka kita itu harus punya tokoh-tokoh, atau kalaupun belum ada begitu ya teori-teori yang ada, maka mungkin membuat teori sendiri gitu ya, yang bisa terbebas dari teori-teori orang-orang barat gitu. Maka setelah kita memiliki pengetahuan yang berbeda dengan mereka gitu ya, yang
mandiri gitu, maka barulah kita bisa membangun ekonomi yang baik, pendidikan yang baik, dan terbebas dari penjajahan secara ekonomi, secara pendidikan dari orang-orang Barat. Mungkin seperti itu yang saya tangkap gitu ya. Mangga Bang Nurdin. Bagus itu. Saya baru tahu tuh. Cara pandangnya bagus sih, terstruktur. Saya paling menyambung aja sih dari yang disampaikan oleh Bang Nasir tadi terkait kita harus punya kemandirian konsepnya atau kemandirian berpikir ya, karena semuanya pasti berawal dari pemikiran gitu. Nah, sebagai seorang muslim, nah kalau kita kan bahas ini kan 3 aspeknya, kolonialisme, terus pemuda ya, dan ditarik dengan kondisi kontekstual saat ini. Ya. Artinya kita sebagai pemuda ya harus bisa melihat situasi atau kondisi saat ini seperti apa gitu, dan seperti apa tanggapan ataupun sikap kita sebagai pemuda. Nah, dari tadi kita kan bahas terkait kolonialisme, terus bahas terkait dengan spirit pemuda dan sebagainya. Nah, saya ingin lebih mengerucutkan lagi nih dari tadi yang disampaikan oleh Kang Nasir tadi ya, terkait dengan perlunya ada kemandirian berpikir. Dari situ kita bisa bergerak ya, mengawal sebuah konsep baru yang itu terlepas daripada teori-teori yang sudah ada saat ini, yang mana teori-teori itu justru mengarahkan kita pada bukan mengarahkan sih, yang justru menjebak kita pada dari satu penjajahan ke penjajahan yang lain gitu, dari satu imperialisme kolonialisme tadi ke imperialisme kolonialisme baru gitu. Nah, menarik terkait hal ini, dan apalagi dikaitkan dengan pemuda gitu, yang mana pemuda kalau kita cek ya, terutama di negeri ini yang memang mayoritas muslim gitu ya, identitasnya adalah identitas muslim gitu, yang harusnya punya sikap terhadap kondisi kekinian gitu ya, kondisi kalau yang mana kita sepakati bahwasanya sudah tadi kita diskusikan ya dari awal, ternyata kita punya pandangan yang sama, memang ternyata kita tidak terbebas daripada apa yang disebut dengan kolonialisme, makanya perlu ada dekolonialisasi ya, dan nyambung tadi dengan perlunya ada kemandirian berpikir daripada pemuda saat ini, terutama pemuda muslim. Nah, yang justru yang menarik itu adalah kondisi ini tidak terbaca oleh pemuda gitu, oleh pemuda muslim saat ini, terutama mahasiswa mayoritas gitu. Ada sih, tapi sebagian kecil gitu, minoritas yang punya pandangan yang bisa melihat situasi kondisi negeri kita saat ini gitu. Dan tentu yang bisa melihat ini juga terbagi, ada yang masih apatis pragmatis, ada yang memang bisa ya memberikan solusi-solusi ataupun konsep-konsep baru. Nah, tadi kan kita sudah sepakat bahwasanya 4 kebebasan tadi justru malah mengungkung 4 kebebasan yang diusungkan oleh demokrasi tadi malah mengungkung kita pada penjajahan gaya baru, terutama pada kebebasan kepemilikan gitu. Yang mana dengan kebebasan kepemilikan ini yang saya katakan tadi, ini sebenarnya pintu ataupun keran terbukanya gaya penjajahan baru, yaitu tadi dengan lahirnya privatisasi sektor-sektor vital gitu di negeri ini, penguasaan sumber daya alam yang berlebihan sehingga melahirkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, termasuk juga manusianya gitu, sumber daya manusianya gitu, yang mana itu bentuk penjajahan kalau saya bisa katakan. Terus dengan adanya hutang dan sebagainya tadi udah saya sampaikan. Nah, ternyata kalau kita gali, kita sebagai pemuda muslim ini gimana sih sikap kita, mau seperti apa gitu dengan kondisi kekinian gitu ya. Nah, pada menyambung lagi tadi dengan apa yang dikatakan oleh Kang Nasir bahwasanya kita perlu ada konsep baru.
Nah, alhamdulillahnya gini, Muslim itu dia punya konsep Islam yang sangat komprehensif gitu dalam kehidupan gitu. Baik dalam tataran individu, bermasyarakat maupun dalam bernegara gitu. Terutama melihat terkait dengan konsep ekonomi. Yang mana konsep ekonomi Islam ini justru bisa jadi solusi sebenarnya untuk tadi problematika daripada kapitalisasi ekonomi tadi gitu. Yang mana kalau kan dalam Islam kan kita tahu bahwa konsep Islam itu dia membagi kepemilikan itu dalam 3 hal gitu ya. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Ya. Yang mana itu sudah disampaikan dalam hadis riwayat Abu Daud ya dan Ahmad ya. Siapa yang hafal nih? Saya baca aja ya, saya lupa ini bahasa Arabnya ya. Yang ini saya baca ini. Al-muslimuna surakaun fi salasin. Jadi umat Muslim itu berserikat dalam 3 hal gitu. Yang pertama adalah fi al-kalai, terus yang kedua wal al-ma'i, dan yang ketiga an-nar gitu. Jadi berserikat dalam 3 hal gitu, dalam 3 perkara. Yang pertama adalah padang rumput, air dan api. Yang ini sebenarnya adalah menjadi kepemilikan umum dan dikelola negara. Nah, problemnya saat ini adalah karena adanya privatisasi ya, ataupun kapitalisasi ekonomi tadi, ya, menghilangkan hampir 100% peran negara dalam mengurus ekonomi gitu, ya, terutama mengurus SDA, sumber daya alam kita gitu, sehingga diambillah oleh sebagian kecil orang untuk mengambil keuntungan di situ, mengumpulkan mal gitu, ya, mengumpulkan kekayaan ya, ataupun menimbun kekayaan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagaimana analisis daripada kaum intelektual Muslim maupun Barat gitu. Barat itu sepakat ya bahwasanya problem utama kapitalisme adalah distribusi, sehingga distribusi kekayaan tadi tidak merata tadi. Ya, sehingga menimbulkan masalah baru yang namanya kesenjangan, yang kalau kita kenal yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang miskin makin banyak, yang kaya makin sedikit tuh. Nah, ini bentuk sebenarnya penjajahan itu. Tidak jauh beda apa yang kita temukan di zaman Hindia Belanda, itu kan VOC menguasai hampir sebagian sumber daya alam Indonesia kan. Ya kan? Yang itu dikoloni, kalau kita sebut kolonialisasinya. Pihak yang mengkoloni ini dikumpulkanlah ini, mengambil kekayaan ini untuk kepentingan koloninya gitu. Dibawalah kekayaan itu ke Belanda dan apa bedanya dengan saat ini? Ya sama aja. Bedanya saat ini adalah hal itu diridhoi, kalau dulu dilawan gitu ya. Jadi karena adanya konsep pemikiran demokrasi menjadi kerangka untuk menerima tadi konsep kapitalisme, yang mana itu adalah sebenarnya penjajahan ekonomi sebenarnya. Jadi dari demokrasi itu kan dipenetrasi dulu tuh pemikiran bebas ya. Kita bebas memiliki apapun, kita bebas berpendapat dan sebagainya. Dengan kerangka itu kan masuk tuh ke kepala-kepala kaum muslimin, yang mana dengan pemahaman itu ya, orang muslim juga akhirnya meridhoi bentuk-bentuk penjajahan gaya baru. Itu yang saya pandang. Nah, yang kedua gini, jauh-jauh kita ngomongin tentang kolonialisme ya. Jauh-jauh kita ngomongin tentang penjajahan, jauh-jauh kita ngomongin tentang kondisi pemuda harusnya seperti apa, harusnya bersikap dan memberikan solusi. Ini malah kita melihat kondisi keadaan pemuda saat ini yang itu jauh daripada kepedulian tadi, alias pragmatis, apatis, hedonis gitu, dan narsis ya. Nah ya, saya melihat gini kan, kita melihat ya pemuda-pemuda saat ini tuh banyak yang hedon ya, banyak yang itu terpapar K-pop ya. Kita ngeliat sekarang kan lagi zamannya K-pop lah. Itu banyak yang malah tergandungi dengan hal-hal seperti itu. Boro-boro mikirin negara ya, mikirin dirinya sendiri aja masih terperangkap dengan budaya-budaya yang itu sangat tidak produktif. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi benar, kita harus membawa sebuah konsep, bukan konsep baru sebenarnya. Konsep ini sudah ada, konsep dari Islam yang itu kita tawarkan kepada pemuda ya. Tentu dengan menawarkan ini juga kita mengajak mereka untuk peduli terhadap nasib negeri ini gitu, yang mana sebenarnya belum terlepas daripada
kolonialisme ya, belum terbebas daripada penjajahan. Yang artinya adalah kita memang belum merdeka secara utuh gitu. Nah, ini penting gitu untuk menyampaikan ini gitu, mendakwahkan ya, mensiarkan ya, mensosialisasikan konsep-konsep Islam. Karena hanya dengan konsep inilah kita benar-benar bisa terbebas dari bentuk penjajahan baik ekonomi, politik, ya, sosial maupun budaya gitu. Nah, tentu kalau dengan budaya-budaya sudah mulai banyak tuh yang coba untuk melakukan gitu ya dengan dengan berbusana, dengan cara pergaulan ya. Terus dengan dari gaya dari budaya dan sosial gitu. Dari politik ya. Sudah ada juga organisasi-organisasi sudah memperjuangkan politik Islam yang terutama yang mengusung kehilafahan Islam dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah membawa konsep-konsep ekonomi Islam gitu yang harusnya diperjuangkan untuk terbebas daripada kolonialisme ya, ataupun imperialisme gaya baru gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang salah atau yang sama nih? Oke. Mohon dikritisi. Terima kasih. Oke, menarik. Ya, sebetulnya tadi itu sudah mewakili pertanyaan terakhir sebetulnya. Maksudnya bukan pertanyaan tapi isu terakhir yang akan diangkat gitu ya. Terkait bagaimana sih perspektif Mabda dalam memutus kolonialisme ini gitu. Tadi sempat disinggung juga bahwa adanya di satu sisi kondisi pemuda itu yang tidak menyadari gitu ya, dan harus ada dakwah gitu di sana kan. Harus ada dakwah di sana gitu. Ya. Itu bahasan kita soal ini ya, terkait memoir Sumpah Pemuda 92 tahun yang lalu. Jadi kalau kita berkaca dengan struktur pemerintahan hari ini gitu kan, pada dasarnya banyak sekali tugas gitu ya, dan sangat relevan untuk para pemuda ya, millennials di hari ini, justru untuk untuk kembali mengikrarkan kembali men-set visi bersama, yang mana visi ini akan membawa mereka kepada track gitu ya, kepada satu track, sebuah jalan yang pada dasarnya memberikan arahan gitu, yang memberikan jalan apa yang harus saya lakukan hari ini. Karena tentu saja tanpa adanya visi bersama itu, banyak sekali hal-hal yang urgent tapi kita tidak akan mampu untuk tuntaskan gitu ya. Bahkan mungkin jangankan untuk menuntaskan persoalan negara, tapi untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang menimpa kehidupan pribadi saja mungkin tidak akan bisa gitu ya. Jadi mungkin itu saja ya untuk bahasan kita pada podcast kali ini. Tadi kita sudah lumayan panjang juga berbicara soal apa yang kita bincangkan di kesempatan ini. Ada yang mau ngasih closing statement nggak terakhir nih? Cukup dari saya cukup. Jadi intinya, oke, cukup ya dari Gawan. Nasir ada? Nasir? Cukup kali. Mungkin saran-saran kan. Nurdin. Oh iya, saran-saran. Nah, ini mah buat ini si ngopi kita. Mungkin mungkin di minggu ini atau minggu depan bahas ini tentang penghinaan Nabi Muhammad, ini kan lagi rame. Oh itu. Oh ya. iya. Baik secara ideologis maupun secara praktis gitu. Kayaknya lumayan seru juga nih. Nah, oke, siap. Ada bisa jadi kita ntar akan bahas soal itu ya, soal penghinaan berulang kepada Rasulullah SAW. Ya, oke. Dari Nurdin untuk penutup ada? Karena dua tamu kita dari tadi. Saya paling menyampaikan dua kata aja. Kondisi saat ini kita adalah terjajah dalam kebebasan. Kita terjajah dalam kebebasan, itu 3 kalau penelitian. Oh iya, benar ya. Ya, oke, intinya gitu ya. Jadi hari ini kita terjajah di dalam kebebasan. Kita merasa bebas tapi pada dasarnya terjajah. Kenapa ya bisa seperti itu? Itu ya. Harus jadi pemikiran bersama tuh berarti kan. Kalau kita merasa bebas tapi sesungguhnya kita terkungkung gitu, kita terjajah gitu ya. Berarti ada yang salah dengan kebebasan ini.
Mungkin ini kebebasan yang semu. Oke, itu saja barangkali yang bisa disampaikan untuk podcast kita pada hari ini, 28 Oktober 2020, tepat 92 tahun peringatan Sumpah Pemuda. Sebagai pemuda, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita terus mengevaluasi diri dan jangan lupa untuk berkarya.